Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Kimiaku Channel. Di video kali ini saya masih ingin menjelaskan tentang termokimia. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa perubahan entalpi suatu reaksi, di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menghitung perubahan entalpi suatu reaksi. Oke, langsung saja di video kali ini yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang menghitung perubahan entalpi reaksi atau delta H reaksi dengan menggunakan data energi ikatan. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah bahwa reaksi kimia itu terjadi karena adanya pemutusan ikatan-ikatan lama dari zat-zat reaktan dan terbentuknya ikatan baru dari zat-zat produk. Pada pemutusan ikatan nanti diperlukan energi, sedangkan pada pembentukan ikatan dibebaskan energi. Hal yang kedua adalah energi ikatan merupakan energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan kimia dalam 1 mol suatu molekul berwujud gas pada keadaan standar menjadi atom-atom gasnya. Satuan energi ikatan nanti dinyatakan dengan kilojoule dan dilambangkan dengan huruf D. Jika molekul terdiri atas 3 atau lebih atom, maka nanti istilah yang digunakan adalah untuk energi ikatan rata-rata. Nah, setelah memahami tentang pengertian energi ikatan, maka kita dapat menghitung harga perubahan entalpi suatu reaksi, di mana karena reaksi tersebut merupakan 2 tahap, jadi karena suatu reaksi kimia itu dapat dipandang berlangsung dalam 2 tahap, yaitu ada tahap pemutusan ikatan pada reaktan, dan kemudian terbentuklah ikatan pada produk. Sehingga secara matematis perubahan entalpi reaksi dapat dituliskan atau dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghitung perubahan entalpi reaksi bisa dengan rumus yang ini, yaitu jumlah energi pemutusan, tentu saja di sini maksudnya adalah energi ikatan pemutusan, dikurang jumlah energi ikatan pembentukan. Atau kalau kita artikan dengan kata lain, delta H reaksi dapat dihitung dengan rumus jumlah energi reaktan dikurang jumlah energi ikatan pada produk. Jadi jumlah energi ikatan reaktan dikurang jumlah energi ikatan pada produk. Untuk memperjelas, di sini ada contoh soal. Diketahui data energi ikatan misalkan sebagai berikut. Yang pertama adalah energi ikatan antara C dengan H atau C strip H. Harganya adalah 1652 kJ. Kemudian energi ikatan O rangkap 2 dengan O 489 kJ. Energi ikatan C rangkap 2 dengan O 1598 kJ, dan energi ikatan antara H dan O sama dengan 1852 kJ. Nah, pertanyaannya adalah berapakah perubahan entalpi reaksi dari pembakaran metana? Untuk dapat menghitung perubahan entalpi dari reaksi pembakaran ini berarti kita harus menuliskan persamaan reaksi pembakarannya ini dulu. Bisa dilihat seperti ini reaksi pembakaran metana. Metana itu adalah rumus kimianya CH4. Masih ingat mungkin di pembahasan tentang senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon golongan alkana, salah satunya adalah metana dengan rumus molekul CH4. Selanjutnya, karena ini reaksi pembakaran, maka reaksinya adalah ditambahkan dengan O2. Hasilnya adalah CO2 dan H2O. Ini adalah bentuk persamaan reaksi yang belum setara, karena jumlah unsur-unsur yang ada di ruas kiri dan ruas kanan belum terlihat sama semuanya. Kita lihat di sini yang namanya C
jumlahnya 1, di ruas kiri, di ruas kanan juga 1. Hanya di sini ada 4, di sini hanya ada 2. Nah, ini bukti bahwa memang reaksi ini belum setara. Sekarang kita setarakan, bentuknya nanti seperti ini. Persamaan reaksinya sudah setara. Jadi sebelum kita menghitung perubahan entalpi reaksinya, maka persamaan reaksi yang dibuat ataupun persamaan reaksi nanti yang sudah tersedia dalam soal itu harus kita lihat dulu apakah sudah setara atau belum. Kalau belum, maka wajib disetarakan terlebih dahulu. Di sini rumus persamaan reaksi yang sudah ada tadi yang belum setara berubah menjadi ini. Di depan koefisien O2 ada angka 2. Kemudian di depan H2O ada koefisiennya yaitu 2. Jadi sini sudah terlihat bahwa C dengan jumlah 1 di ruas kiri dan ruas kanannya sudah sama, sedangkan H jumlah di ruas kiri ada 4, di ruas kanan juga sudah ada 4. Karena di sini ada 2 kali 2 berarti 4. O-nya juga di sini di ruas kanan 2 ditambah dengan O yang ada di sini 1 dikali 2, 2, berarti 2 tambah 2, 4. Dan di ruas kiri juga di sini sudah jadi 4. Jadi karena 2 kali 2 berarti jumlah O di ruas kiri sudah ada 4. Nah, karena sudah setara berarti kita bisa masuk ke rumus perubahan entalpi reaksinya. Namun sebelumnya kita harus perlihatkan dahulu tangan-tangan ikatan dari persamaan reaksi yang ada. Nah, jadi CH4, kalau dibuka tangan ikatannya, supaya kita bisa menghitung berapa jumlah ikatan yang ada di dalam rumusnya, dalam rumus molekulnya, ini jadi rumus struktur, CH ada 4 buah, C dengan H, karena CH4 jadi ikatannya seperti ini. Ini juga dibahas di dalam materi pembahasan hidrokarbon. Jadi tangannya C itu bisa diingat tangan ikatan C itu ada 4. Jadi seperti ini bentuknya C dengan H sebanyak 4 buah. Selanjutnya ditambah dengan O2 berarti bentuknya nanti seperti ini. Karena tadi ada koefisien 2 di depannya, kita tulis tetap di sini ada 2. O2 itu berarti ikatan rangkap 2 antara O dengan O. Karena valensi O itu adalah 6, berarti untuk membentuk O2 terbentuk ikatan kovalen rangkap 2 karena untuk jadi stabil, ini dalam pembelajaran kestabilan atom terjadi ikatan kimia yang namanya ikatan kovalen rangkap 2 karena O valensinya hanya 6, jadi masih kurang 2 buah elektron. Selanjutnya hasilnya tadi adalah CO2. Nah, CO2 juga berarti di sini tadi kalau kita perlihatkan tangan ikatannya CO2 itu seperti ini modelnya. C dengan O, masing-masing C dengan O itu ikatannya adalah ikatan rangkap 2. Sementara C tadi sudah kita tahu bahwa ikatan kovalen yang dapat dia bentuk ada 4 buah dan tangan ikatannya berarti ada 4. Nah, di sini sudah terlihat tangan ikatan dari C ada 2 di sebelah kiri ini dan 2 di sebelah kanan. Jadi totalnya ada 4. Sehingga model CO2 rumus strukturnya adalah seperti ini. Hasil terakhir dari reaksi pembakaran selain CO2 adalah H2O. Di mana rumus strukturnya tangan ikatannya bisa terlihat seperti ini. Nah, jadi O tadi tangan ikatannya ada 2. Jadi satu berikatan dengan H yang ini, satunya lagi berikatan dengan H yang di sebelah kanan. Sementara H kita tahu valensinya 1, jadi untuk stabil dia hanya perlu 1 elektron, berarti ikatan kovalen yang dapat dibentuk hanya ada ikatan tunggal. Nah, kalau sudah melihat seperti ini, sudah diperlihatkan tangan-tangan ikatan dari setiap molekulnya, baru kita bisa menghitung berapakah harga perubahan entalpi reaksi dari reaksi pembakaran metana ini. Kita ingat rumusnya tadi bahwa delta H reaksi itu adalah jumlah jumlah energi ikatan dari pereaksi
atau zat-zat yang ada dalam sebelah ruas kiri dikurang dengan jumlah ikatan dari zat-zat yang di sebelah ruas kanan atau produk. Jadi yang dikurangkan adalah di ruas kiri jumlah energi ikatannya berapa dikurang dengan jumlah energi ikatan yang ada di ruas kanan. Reaktan dikurang produk. Nah, kita lihat di dalam reaktan itu ada dua buah rumus molekulnya. Rumus strukturnya sudah kita perlihatkan di sini. Yang pertama adalah CH4, tadi tangan ikatan seperti ini. Artinya di dalam CH4, C dengan H ini terlihat ada 4 buah ikatan yang sama, yaitu 4 buah ikatan C dengan H. Sehingga kita tulislah seperti ini. Jadi di dalam reaktan ikatan yang terlihat, yang pertama adalah C dengan H sebanyak 4 buah. Sehingga kita tuliskan di sini 4 dikali energi ikatan antara C dengan H. Selain itu masih ada lagi molekul yang lain, yaitu O2, O dengan O, ikatan rangkap 2 antara O dengan O. Jumlahnya sebanyak 2 buah. Karena ada koefisien di sini ada 2. Maka ditambahlah dengan 2 dalam kurung ini ikatan antara O dengan O. O rangkap 2 O. Nah, ini sudah ada semuanya, kita masukkan semua zat-zat yang dalam posisi ruas kiri atau reaktan, atau bisa disebut tadi adalah energi ikatan yang diputuskan. Jadi di sebelah sini ruas kiri kita duluan dulu dalam rumusnya tadi. Kemudian dikurang dengan jumlah energi ikatan yang ada di ruas kanan. Ruas kanan tentu saja tempatnya adalah yang produk. Kita lihat yang produk ini sudah ada model ikatannya, yaitu yang pertama dari CO2. Ikatan yang ada adalah antara C rangkap 2 dengan O. C rangkap 2 dengan O, kemudian sebelah sini juga C rangkap 2 dengan O, berarti dalam molekul CO2 ini ada 2 buah ikatan antara C rangkap 2 dengan O. Jadi ini, maka masuklah di dalam rumusnya untuk menghitung delta H reaksi ini. Kita tuliskan seperti ini, 2 kali energi ikatan antara C rangkap 2 dengan O. Selanjutnya masih ada lagi rumusnya di dalam ruas kiri atau produk ini ada masih, yaitu H2O dengan model ikatan seperti ini. HO atau O dengan H sama saja. H dengan O ada 2 buah. Tetapi di depan sini masih ada koefisien angka 2. Artinya HOH ini seolah-olah ada 2 buah molekul. Jadi ada 2 buah molekul HOH. Artinya kalau kita masukkan dan kita hitung nanti di dalam rumus untuk menghitung delta H reaksi ini, HO jumlahnya ada 4. Makanya di sini ada angka 4. 4 kali energi ikatan antara H dengan O. Karena di sini ada koefisiennya 2 dan setiap molekul dari H2O, ikatan HO-nya ada 2 buah. Nah, setelah sudah kita masukkan semua rumus-rumus dalam bentuk ikatan apa saja yang ada di dalam persamaan reaksi tersebut, barulah kita masukkan nilai dari energi ikatan dari masing-masing ikatan yang ada, yang sudah kita tuliskan yang ini. Yang pertama tadi di sini 4 dikali ikatan C dengan H. Nah, ikatan C dengan H itu nilainya di dalam soal diketahui tadi adalah ini 1652. Kemudian ditambah dengan 2 kali ikatan antara O dengan O rangkap 2 dengan O. Kita lihat di soal tadi diketahui nilai energi ikatan antara O rangkap 2 dengan O ini adalah 489. Selanjutnya, ikatan antara C rangkap 2 dengan O itu nilainya 1598.
Ini tadi angka 2 kita kalikan 2, berarti kemudian ditambah lagi dengan 4 kali energi ikatan H dengan O di dalam soalnya tadi 1852. Dan satuannya adalah kilojoule. Tinggal kita kalikan 4 kali 1652, hasilnya ini 6608. 2 kali 489, hasilnya adalah ini 978. Kemudian nanti dikurang, yang ini dulu kita kalikan, hasilnya adalah yang ini 3196 ditambah 4 kali 1852 tadi adalah yang ini 7408. Nah, jadi ini kita jumlahkan, hasilnya adalah ini, dan ini kita jumlahkan, hasilnya adalah ini. Kemudian ini tadi tanda kurang adalah ini tempatnya. Sisanya kita selesaikan secara matematika. Pengurangan ini hasilnya mendapatkan harga perubahan entalpi reaksinya bernilai negatif 318 kilojoule. Artinya kalau dilihat dari rumus delta HR-nya ini yang nilainya negatif, kalau kita kaitkan dengan persamaan termokimianya di sini bisa diartikan bahwa reaksi pembakaran ini membebaskan kalor sebesar 318 kilojoule dan reaksi pembakaran termasuk ke dalam reaksi eksoterm. Selanjutnya kita lihat contoh soal dengan model yang lain. Di sini dilihat nanti ada soal diketahui perubahan entalpi suatu reaksi, yaitu reaksi CH4 dengan Cl2 menghasilkan CH3Cl dan HCl. Nilainya adalah minus 101,4 kJ per mol. Kemudian yang diketahui yang lainnya adalah harga energi ikatan rata-rata antara C dengan Cl, yaitu sebesar 328 kJ, Cl dengan Cl 242,6 kJ, dan energi ikatan H dengan Cl adalah 431 kJ. Pertanyaannya adalah tentukan energi ikatan rata-rata C dengan H. Sekarang kita lihat bagaimana cara menjawabnya. Yang pertama adalah kita buatkan dulu tangan ikatan masing-masing molekul supaya nanti lebih jelas untuk memasukkan ke dalam rumus untuk menentukan delta H reaksi. Untuk CH4 itu model rumus strukturnya adalah seperti ini. Ini seperti soal yang sebelumnya tadi, jadi CH4 itu tentu saja tangan C-nya ada 4 dan mengikat masing-masing dengan H 4 buah. Selanjutnya ditambah Cl2, itu berarti antara Cl dengan Cl dengan ikatan kovalen tunggal. Dan berikutnya lagi CH3Cl, berarti C dengan 3 buah H dan 1 buah dengan Cl. Dan HCl berarti adalah antara H dengan Cl. Nah, kalau sudah diperlihatkan tangan ikatan masing-masing molekul dari zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksi ini, maka nanti kita akan lebih mudah untuk menghitung dan memasukkan data dari energi ikatan rata-ratanya ke dalam rumus perhitungan delta H reaksi. Kita lihat di sini bagaimana penyelesaiannya. Delta H reaksi, masih ingat rumusnya adalah sigma atau jumlah energi ikatan yang ada pada daerah zat atau molekul-molekul yang di reaktan atau di sebelah ruas kiri dikurang jumlah atau sigma energi ikatan dari zat-zat atau molekul yang ada pada ruas kanan atau yang disebut sebagai produk. Nah, di sini yang pertama kita lihat 4 ikatan antara C dengan H. Ini kita ambil dari CH4 ini. Ditambah ada lagi di dalam reaktan antara Cl dengan Cl, ini hanya 1 buah. Jadi di sini 1 kali Cl dengan Cl. Selanjutnya kita kurangkan dengan jumlah energi ikatan yang ada pada zat di produk. Di produk adalah ada CHCl ya. Ada CH, ada 3 buah. Jadi maka di sini kita tuliskan 3 kali C dengan H ditambah 1 kali antara C dengan Cl.
Nah, ini baru yang ada dalam molekul CH3Cl. Selanjutnya di sini masih ada molekul H dengan Cl. Ini koefisiennya hanya 1, berarti di sini energi ikatannya kita tambahkan dengan 1 kali energi ikatan H dengan Cl. Karena 1 boleh saja tidak ditulis. Nah, kita selesaikan untuk persamaannya tadi, perubahan entalpi reaksi dari persamaan reaksi yang sudah ada dalam soal itu nilai yang didapat yang sudah diketahui adalah minus 101,4. Jadi ini tempatnya adalah di sini. Di rumusan ini nilai minus 101,4 itu adalah nilai untuk perubahan entalpi dari reaksinya. Selanjutnya di sini kita mau masukkan harga masing-masing energi ikatan rata-rata dari yang diketahui. Yang pertama 4 kali C dengan H, energi ikatan C dengan H. Dalam hal ini untuk energi ikatan C dan H adalah yang mau dihitung, yaitu dalam pertanyaannya itu yang ingin ditanyakan berapa besarnya. Oleh karena itu bisa kita simpulkan sementara C dengan H ini dengan nilai X. Selanjutnya untuk nilai energi ikatan rata-rata antara Cl dengan Cl, energi ikatannya adalah 24,2,6. Jadi ini 242,6 dikurang 3 kali tadi di sini ya, 3 kali C dengan H. C dengan H nanti tersamakan dengan yang di sini tadi, kita ganti dengan lambang X. Jadi di sini ada 3X ditambah dengan energi ikatan antara C dengan Cl yaitu 328, dan ditambah lagi dengan energi ikatan antara H dengan Cl. Di sini H dengan Cl nilainya 431. Nah, maka di sini kita tuliskan nilai energi ikatannya adalah 431. Nah, ini yang ada di dalam ruas kiri atau reaktan, dan ini adalah semua energi ikatan yang ada di dalam ruas kanan atau di produk. Kita coba selesaikan secara matematika. Di sini kita bisa melihat yang mau ditanyakan adalah kita mau mencari nilai X. X tadi adalah untuk energi ikatan antara C dengan H. Ada 4X, di sini ada 3X, tetapi di luar 3X kan ada tanda kurang ya, berarti ini nanti 4X dikurang 3X. Nah, ini bisa kita selesaikan, berarti nilainya adalah sisa X. 4X dikurang 3X, berarti sisanya adalah X. Selanjutnya kita masukkan lagi tadi nilai 242,6 dikurang 759, ini adalah nilai dari penjumlahan 328 dengan 431 ini tadi. Ini tadi sudah kita proses, di mana hasilnya adalah X. Di sini posisinya nilainya positif. Selanjutnya kita kurangkan antara 242,6 dengan 759. Jadi ini kita selesaikan. Hasilnya adalah 516,4. Nah, sementara ini tadi tetap X. Jadi selanjutnya ini X dikurang 516,4. Dan untuk mendapatkan nilai X, kita tinggal pindahkan ruas. Yang angka-angka ini, X di sini seolah-olah tetap di sebelah sini. Nanti kalau ini pindah ruas kan jadi positif ke sini ya. 516,4 ini nilainya min, kalau pindah ruas kan jadi positif di sini. Yang min 101,4 tetap minus. Nah, karena di posisi sebelah kanan, maka kita rubah lagi. Jadi X-nya kita pindah ke sebelah ruas kiri. Tapi nilai untuk 101,4 tadi masih minus, dan 516 tadi jadi plus. Nah, akhirnya seperti ini. Maka kalau kita selesaikan, hasilnya adalah 415 kJ. Jadi nilai X-nya adalah 415 kJ. Ini berarti pertanyaan untuk berapa besar energi ikatan rata-rata antara C dengan H, jawabannya adalah ini. Karena X tadi yang mewakili untuk lambang energi ikatan C dengan H. Demikian bagaimana cara kita untuk menghitung perubahan entalpi suatu reaksi dengan data energi ikatan, atau nanti bisa kita
cari selain itu adalah menghitung energi ikatan rata-rata dari suatu ikatan yang sudah diketahui harga perubahan entalpi reaksinya. Seperti contoh yang ini tadi. Berikutnya kita akan bahas bagaimana menghitung delta H reaksi dengan menggunakan data perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF standar. Ini rumusnya ya, kalau mau kita menghitung menggunakan data ini tidak lagi seperti yang tadi. Kita nanti akan memakai data perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Rumusnya adalah seperti ini. Delta H reaksi dapat dihitung dengan cara mengurangkan sigma atau jumlah perubahan entalpi pembentukan standar dari produk dikurang dengan sigma atau jumlah perubahan entalpi pembentukan standar dari reaktan. Jadi dalam hal ini, kalau dilihat dari rumus yang pertama kita bandingkan untuk menghitung delta H reaksi, sebelumnya tadi yang di sebelah sini kalau pakai energi ikatan adalah reaktan yang di depan. Sekarang untuk menghitung delta H reaksi dengan data entalpi pembentukan standar, itu yang di depan adalah yang produk. Jadi bisa diingat, yang di depan adalah yang produk untuk data energi pembentukan standar. Berikut ini akan saya jelaskan bagaimana contoh menyelesaikan soal untuk menghitung perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan data entalpi pembentukan standar. Diketahui di sini ada soal, misalkan delta HF standar CH4 adalah minus 79,3 kJ, delta HF CO2 adalah min 393,52 kJ, kemudian delta HF H2O min 296,0 kJ. Pertanyaannya adalah berapakah delta HC atau perubahan entalpi pembakaran standar dari gas CH4. Karena ini reaksi pembakaran, delta HC itu merupakan perubahan entalpi pembakaran dan ada standar, berarti CH4 harus 1 mol. Kita lihat reaksi pembakaran CH4, berarti CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Angka koefisien di depan O2 dan di depan H2O ini merupakan koefisien untuk penyetaraan reaksi, jadi persamaan reaksinya harus kita setarakan. Dan didapat seperti ini. Berikutnya untuk menghitung nilai perubahan entalpi reaksi yang ada ini, artinya ini reaksi pembakaran. Dan pembakarannya merupakan pembakaran yang standar, karena di sini CH4-nya ternyata sudah koefisiennya 1 atau 1 mol. Kemudian kita masukkan rumusnya, kita tuliskan rumusnya tadi, delta H reaksi adalah sigma delta HF produk, jadi jumlah entalpi pembentukan standar dari produk dikurang jumlah entalpi pembentukan standar dari reaktan. Produk yaitu yang di sini. Jadi di posisi produk nanti yang dimasukkan adalah nilai CO2 dan H2O. Dan di posisi reaktan adalah yang ini CH4 dan O2. Tapi karena O2 ini adalah unsur bebas, di video sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa entalpi pembentukan untuk unsur bebas nilainya adalah 0. Berikutnya kita coba masukkan harga-harga dari perubahan entalpi pembentukan yang diketahui. Di sini delta HC-nya atau delta HC pembentukan standar yang ditanyakan berarti adalah delta H reaksi. Nah, ini. Selanjutnya ada jumlah delta HF standar produk, berarti yang di produk delta HF produk ada CO2 dan ada H2O. H2O-nya ada 2 buah, nanti kita kalikan 2 di sini. Dikurang jumlah delta HF standar untuk CH4 dan 2O2. Jadi yang ada di reaktan ini CH4 dan 2O2. Nah, kita masukkan
berapa nilai CO2 delta HF-nya tadi. Di sini di soal bisa dilihat CO2 adalah min 393,52 ditambah dengan 2 kali untuk H2O adalah minus 296,0. Jadi di sini sudah kita masukkan, dikurang dengan delta HF CH4 ditambah 2 kali delta HF ditambah dengan 2 kali delta HFO2. Karena ini tadi unsur bebas, maka nilai delta HF-nya adalah 0. Oleh karena itu di dalam soal pun tidak disebutkan berapa nilai delta HF untuk O2. Dan ini harus diingat, berarti untuk delta HF suatu unsur bebas nilainya adalah 0. Delta HF CH4 kita lihat di sini adalah minus 79,3 kJ. Karena kita tuliskan tadi di sini. Kita selesaikan perhitungan ini, didapatlah yang 393,52 ditambah 2 dikali minus 296 ini hasilnya adalah min 985,52. Selanjutnya di sini ada minus, ada kurang, ketemu minus, ketemu bilangan negatif juga, berarti ini jadi positif 79,3. Nah, hasil akhir adalah min 906,22 kJ. Inilah hasil dari yang ditanyakan tadi, berapa perubahan entalpi pembakaran standar dari gas CH4. Kita lanjutkan dengan mengerjakan beberapa soal. Di sini ada beberapa soal untuk latihan. Yang pertama adalah diketahui data energi ikatan untuk C dengan F 439 kJ per mol. Kemudian energi ikatan antara C dengan Cl 439 kJ per mol. Energi ikatan antara F dengan F 159 kJ per mol, dan energi ikatan Cl dengan Cl adalah 243 kJ per mol. Pertanyaannya adalah berapakah perubahan entalpi reaksi untuk reaksi CCl2F2 dengan F2 menghasilkan CF4 plus Cl2. Nomor 2, diketahui data delta HF, perubahan entalpi pembentukan gas SO2 adalah minus 296,8 kJ, dan perubahan entalpi pembentukan standar gas SO3 adalah minus 345,95 kJ. Hitunglah perubahan entalpi dari reaksi 2SO2 dengan O2 menghasilkan 2SO3. Demikian tadi tentang dua cara bagaimana untuk menghitung perubahan entalpi suatu reaksi. Semoga bisa dipahami, dan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang dua cara lainnya untuk menghitung perubahan entalpi suatu reaksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.